Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Putri dari kelas 6 APG SD NPM 1814178 akan menjelaskan suatu video praktek pembelajaran. Baiklah, di sini anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Di sini ada yang tidak hadir nggak anak-anak? Kayaknya ibu lihat hadir semua ya. Dan baiklah, kita akan langsung memulai pembelajaran hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Ya, sumber daya alam itu suatu melimpah dan kaya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tingginya keanekaragaman sumber daya alam, hayati dan non-hayati, yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan. Dan sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua, yaitu jenis berdasarkan asal bentuknya, yakni sumber daya alam non-hayati dan hayati. Sumber daya alam hayati dari makhluk hidup baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu kayu, rempah, rotan, kapas, ikan, ayam, sapi, gula, dan beras. Sementara itu, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal atau terbentuk dari makhluk hidup. Misalnya, sumber air, udara, cahaya, matahari, batu-batuan, bahan hasil tambang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang cahaya. Cahaya itu ada 8. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat dengan lurus. Yang kedua, mampu menembus benda bening. Yang ketiga, mengalami pemantulan. Yang keempat, mengalami pembiasaan. Yang kelima, mengalami penguraian. Yang keenam, mengalami pelenturan. Yang ketujuh, memiliki energi. Dan yang terakhir, mampu merambat tanpa medium. Selanjutnya, tentang kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini hanya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka, ya maksudnya tuh supaya kayak kita dari daring agar menjauhi dari COVID ini, nggak baik kerumunan. Baiklah, di sini itu aja ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti. Kita tutup pembelajaran. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.